The year was 2020. Waktu itu COVID masih fresh dan semua orang lockdown. Dan ya mungkin sama seperti kalian semua pasti bosan banget ya. Kayak aku nonton film, aku baca buku, trying to work out bahkan tapi fail. Nah, tapi waktu itu temenku ada nyaranin aku buat nonton suatu acara reality competition show. Dan waktu itu aku aware sama acara itu. Tapi konsepnya it was a bit unusual for me, jadi aku nggak pernah tertarik. But then I decided to watch it. The show is You Better Work. Itu acara RuPaul's Drag Race. Nah, mungkin kalian sekarang mikir nih, RuPaul's Drag Race bukannya itu acara crossdresser atau maaf bencong-bencong gitu ya? Well, you're not wrong. Karena isinya adalah emang kumpulan crossdresser yang dilombakan gitu. Boleh di next. But then, dari nonton Drag Race ini, sekarang udah 6 tahun aku ngikutin dari 2020. Aku ngikutin segala franchise-nya. Aku tersadar gitu, kalau Drag Race, kalau drag itself is more than just cross-dressing. Boleh di next? Seperti yang kalau dari acaranya sendiri bisa dilihat teman-teman, Drag Race ini nunjukin 3 komponen utama ya. Yang pertama fashion, jadi runway looks-nya mereka tuh tampilin sebagus mungkin. Dan ini contohnya dan Nymphia Wynn, she designed that look in only one day. Bayangin look kayak gitu. And then comedy, they do roast, they do stand-up comedy, they do acting, they do improv. Ini contohnya Peppermint, dia lagi roast. And then we have the performance yang paling terkenal, because drag, lip sync itu bagian besar dari drag ya, terutama di Drag Race banyak banget performance lip sync iconic. Contohnya nih Anitra and Marsha lagi salto gitu, it's insane, iconic. Nah, tapi di sini aku nggak ngomongin tentang Drag Race lebih dalam lagi, but then I want you guys to look dari nama-namanya. Ada Nymphia Wynn, Peppermint, Anitra, Marsha. Nama yang unik bukan? At least catchy lah ya, bener kan? Yes. Nah, karena tema hari ini adalah Tell Us Something You Weirdly Know About. Kali ini aku akan menceritakan kalau aku sebenarnya tahu mostly background dari nama-nama ini. Jadi nama-nama drag ini itu tuh bukan nama-nama yang semena-mena dipilih, tapi ada backgroundnya teman-teman. Mulai dari alasan yang nyeleneh aja atau alasan yang serius. Nah, boleh di next. So here I am, my name is Chico. I'm going to present analyzing drag names, the puns, the cons, and the in-betweens. Thank you. Nah, mau difoto. Foto cewek. Sama serving di sini kan. Oke, lama lagi. Bros to serving today. Sir. Oke, boleh di next. Jadi disclaimer, aku tahu ini topiknya mungkin tabu bagi beberapa kalian, and I don't blame you all. Tapi di sini aku berdiri pingin memaparkan dari lensa entertainment purposes only. So I hope we can all keep a bit of an open mind. Okay, next. Jadi pertama aku pingin jelasin dulu nih, what is drag? Drag itu sebuah istilah kata yang digunakan untuk mengekspresikan gender. Nah, baik itu dari femininity atau masculinity atau in between. Banyak banget tipe-tipe drag ini. Contohnya nih ada yang glamorous, RuPaul herself. Ada Lady Bunny yang campy. Terus ada ini contohnya bahkan yang scary kayak gini, drag monsters itu ada. Jadi nggak cuma drag queen saja, tapi kings, monster, things, there are a lot. And they do a lot of things too, mulai dari fashion, music, dan mungkin yang kalian belum aware, itu ada they're very active on political commentary. Jadi contohnya deh yang paling gampang. Many of the drag artists online, they are so vocal about issues like Palestinian genocide. Yang bahkan artis-artis yang lebih terkenal kayak Taylor Swift, Beyonce, they don't dare to talk about it. Tapi mereka berani membicarakan tentang itu. So, kita lanjut aja karena di sini kita akan ngomongin tentang nama-nama ya. Di sini aku kategorikan jadi beberapa kategori yang menurut aku make sense saja. Yang pertama, the normals atau the basics. Not in a bad way, tapi lebih ke established aja. Boleh di next? Contohnya yang pertama ada Trixie Mattel. Nah, mungkin kalian yang chronically online, kalian pernah lihat dia. Soalnya, she's one of the most popular and most successful drag queens currently. Dan dari namanya sendiri, let's see. Trixie diambil dari nama yang dipakai sama ayah tirinya ketika dia kecil buat ngejek dia. Soalnya dia feminin.
pas kecil. Terus Mattel diambil dari nama produsen Barbie dolls karena she loves Barbie very much, and her drag is inspired by Barbie a lot. Next. And then we have our mother, ibunda kita semua, Raja. Yaitu dari namanya sendiri dia ambil dari King dari bahasa Indonesia. And you guessed it right, she is Indonesian. Dia menang Drag Race Season 3. Dia pemenang. And then she's a drag legend lah sekarang di Amerika and even globally, total fashion icon. Dia terkenal banget. And then I believe that you should know because she is also proudly Indonesian. Buya Hamka, ponakannya Buya Hamka. And then the next one is The Puns. The Puns ini nama-nama drag yang umum ya, soalnya kan drag berdasarkan komedi ya. Dan puns ini dipakai karena wordplay dari kata-kata lain atau nama-nama orang lain. Lagi next. Yang pertama, we got Money Exchange yang diambil dari pun dari Money Exchange. Next. And then we have Amanda Tory Meeting yang diambil dari cara Amanda Tory Meeting. Boleh dilihat? Wow. And then ini ada kategori The Cunties yang menurut aku apa ya, gampangannya mungkin nama yang seksi, yang keren lah, yang terdengar tajam gitu. Yes, bisa dibilang gitu. Boleh di next? Yang pertama ada Naomi Smalls, dia ambil dari nama supermodel Naomi Campbell and Biggie Smalls, rapper ya. And you can look at herself, dia kayak supermodel beneran, it's insane. Jadi cocok aja fitting. Next. And then we have Aquaria, named after her zodiac. Zodiacnya Aquarius, jadi kayak ya udah simpel aja Aquaria gitu. And then the Simply Funny. Ini kategori yang menurut aku ya emang dasarnya lucu, nggak ada alasan spesifik karena lucu aja. Next. Contohnya yang pertama, Bob the Drag Queen. Karena bayangin aja ada nama drag queen namanya Bob. Jadi lucunya Bob ini bukan nama aslinya dia. Dia cuma random aja milih suatu nama yang banyol aja kalau dipakai buat seorang drag queen. And it's very fitting for her. Soalnya she's one of the funniest drag queens I've ever known. Kalau misalnya kalian lihat di YouTube, ada banyak banget video stand up comedy-nya and it's hilarious. Next. And then we got Karen from Finance. Ini literally namanya Karen from Finance. Jadi ya, she's just Karen dari Departemen Keuangan gitu. Kalau misalkan diekuivalenkan dengan nama Indonesia, misalnya ya, kayak mungkin let's say Cecap Galon gitu ya. Kalau misalnya ya kalau misalnya kita ke acara drag show kayak dipanggil welcome to the stage Cecap Galon gitu kan, I would totally put my money on him. And then we have honorable mentions. Ini sebuah kategori miscellaneous karena menurut aku nggak bisa dikategorikan yang ke tadi, cuma masih patut untuk disebutkan soalnya ya menarik aja backgroundnya. Bisa dilihat? This is for the nerds. Yang pertama ada Nymphia Wind. She named herself after Sylveon the Pokemon. Nama Jepangnya Nymphia. Jadi dipakai itu because she loves Pokemon. So drag is also for the nerds. Next. And then we have Jansport. Jadi diambil dari nama tas Jansport. Cuma lucunya dia pas di Drag Race karena copyright reason dia nggak bisa pakai nama Jansport. Dia pakainya cuma Jan aja. Next. And then we have Derek Barry. Ya nama aslinya Derek Barry, nggak ada alasan lain sih. Dia kayak males mikir aja, dia kayak ya udah it's me Derek Barry. Oke, jadi dari nama-nama tersebut teman-teman, aku bisa simpulkan menjadi 4 rule of thumb ketika membuat drag name ya. Pertama, it has to be catchy or memorable. So, hindari nama-nama generik gitu. Kalau di drag scene, biasanya nama-nama generik tuh kayak Crystal atau Scarlet, itu banyak banget. Jadi ya, kalau bisa hindari itu. And then second, it has to roll off the tongue well. Maksudnya apa? Jangan belibet. Kayak yang gampang diucap aja. 3, it should represent your drag. Ya tadi aku udah sempat nyebut drag itu macamnya banyak banget. Dan kalau bisa kalian buat nama yang emang represent drag kalian, mau lucu, mau serem atau apapun itu. And then the last one, it has to be googleable. Soalnya drag artists, they need fame, they need reputation for a living. Jadi perlu nama yang googleable biar orang gampang carinya. Mereka ngelakuinnya apa. Soalnya ada nama yang ungoogleable tuh, contohnya ada drag queen namanya Q. Literally cuma letter Q. Jadi itu susah banget untuk dicari. Jadi teman-teman mungkin
dari pesan yang aku ingin sampaikan dari presentasi ini, selain kayak untuk kasih tahu awareness drag aja, other than that aku mungkin semoga bisa jadi reminder ke kita semua kalau misalnya cara ekspresi diri itu banyak banget. And I would like to say that if this whole drag thing makes you uncomfortable, then let it be, because menurut aku at the end of the day drag is art, and for me I believe that art to some degree should make you uncomfortable for them to be successful. Soalnya artinya berarti ada pesan yang nyampe di kalian. So I guess that is for me. Boleh di next. Oh iya. My last question would be, so what would your drag name be? Thank you.